pencalongan tidak bisa didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam amar pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dalam sidang di MK RI hari ini disebutkan, ini saya mengutip lagi dari keterangan atau rilis resmi yang disampaikan MK melalui situs resmi mkri.id hari ini 2 Januari 2025 disebutkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya yang berhubungan lagi dengan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu, persisnya yang menentukan atau mensyaratkan adanya ambang batas parlemen atau presidential threshold begitu untuk parpol dan gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih lanjut soal putusan MK yang dikeluarkan hari ini kita akan tanyakan juga kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Fahri Bahmid. Assalamualaikum Bang Fahri, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Soal ambang batas ini yang dianulir oleh MKRI buat PBB ini angin segar? Iya, sebenarnya ini kan garis perjuangan Partai Bulan Bintang sekaitan dengan bagaimana melakukan uji tafsir terhadap ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Hakikatnya sudah cukup lama ya. Ini PBB sendiri mengajukan beberapa kali sebenarnya judicial review sekaitan dengan ini. Jadi kalau mau dihitung dari grafiknya, perkara ini sedang Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang berkaitan dengan objektum litis ya, ketentuan pasal 222 itu sudah 32 kali sebenarnya. Sampai dengan hari ini Mahkamah Konstitusi akhirnya merubah pendiriannya. Alhamdulillah kami anggap bahwa ini adalah satu capaian demokratis yang luar biasa ya. Betul-betul Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu mempunyai hak yang sama, mempunyai standing yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tentunya. Dan hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan pasal 7, 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagi kami Partai Bulan Bintang ini bukan hal baru sebenarnya karena memang inline dengan apa yang telah kami perjuangkan sejak lama. Sebelum pemilu 2019 bahkan Partai Bulan Bintang telah getol untuk memperjuangkan soal ini. Oke. Dan Anda juga sependapatkah dengan pernyataan atau pertimbangan dari Hakim Konstitusi yang bilang aturan di pasal 222 itu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat dan juga moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable? Anda setuju soal itu? Iya. Saya setuju, secara akademik tentunya itu sudah pertimbangan atau reasoning secara konstitusional yang sudah sangat baik yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya juga sudah ikut membaca secara cermat ya putusan dalam perkara 62 2024 itu sangat baik dan seluruh pertimbangannya itu memang telah sejalan dengan apa yang selama ini telah kita perjuangkan secara bersama-sama tentunya. Bahwa memang jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya intolerable, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai the sole interpreter of the Constitution punya hak konstitusional untuk menyatakan bahwa norma bagian pasal ayat tertentu daripada undang-undang yang menjadi objek gugatan itu atau objek perselisihan itu dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, baik secara mutlak maupun secara bersyarat tentunya. Kami sejalan dengan argumentasi itu, Mas.
Oke, tapi kalau dari PBB sendiri sebetulnya Bang Fahri, karena Anda bersama dengan partai juga sudah mengajukan ini berkali-kali ke MK, apa ganjalan yang cukup terasa berat menurut PBB dengan adanya ambang batas parlemen ini selama pelaksanaan pemilu belakangan ini? Iya, yang pertama kan begini ya, kalau kita kembali kepada original intent daripada rumusan pasal konstitusi, pasal 7, itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ya mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kalau partai-partai politik itu yang mempunyai titel atau genus sebagai peserta pemilu, pada hakikatnya punya standing yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden atau wakil presiden, baik melalui sendiri-sendiri ataupun melalui gabungan koalisi partai politik tertentu. Sebenarnya persoalan ini sudah selesai pada tingkat debat waktu di MPR RI gitu ya. Pada saat perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sebenarnya persoalannya sudah clear gitu loh. Tapi bagaimana meyakinkan itu, akhirnya kita terbentur lagi dengan apalagi yang namanya benteng mayoritas sebenarnya gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang open legal policy, tentang norma hukum tertentu yang bersifat terbuka, kembali lagi kepada apa yang menjadi agreement partai-partai politik yang ada di MPR dan kalau apa di DPR tentunya. Kalau misalnya kita kalah suara, kalah jumlah atau misalnya Partai Bulan Bintang atau partai-partai yang lain yang belum berhasil atau belum beruntung untuk menempatkan anggotanya di MPR apa DPR, maka tentunya kita harus ikut kepada apa yang telah diputuskan oleh partai-partai pemenang pemilu tentunya. Nah, itu yang sulit selama ini. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menggeser perjuangan itu dari awalnya menjadi perjuangan politik menjadi menggeser kepada perjuangan yang sifatnya teknokratis atau perjuangan melalui instrumen peradilan. Bung Fadli Ramadhanil dari Perludem juga sudah kembali bergabung bersama kami. Bung Fadli masih mendengar suara saya ya? Bung Fadli? Oke. Tadi sudah saya katakan dari total 9 hakim konstitusi ini 2 yang dissenting opinion. Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Tapi secara prinsipnya, walaupun kemudian ada 2 hakim yang berbeda pandangan, hasil atau putusan yang hari ini tetap sah dan dianggap bisa digunakan, diterapkan begitu ya Mas ya? Ya tentu ya, artinya dissenting opini dari hakim konstitusi tentu ingin menunjukkan sikap akademik ya dari personal hakim tersebut. Pengaruhnya terhadap suara mayoritas hakim yang itu dijadikan sebagai putusan sebetulnya itu nyaris tidak ada. Tapi kalaupun dibaca sebetulnya tadi dissenting opininya hakim konstitusi itu lebih banyak menyasar sebetulnya kepada legal standingnya pemohon, tidak masuk kepada pokok perkara. Dan itu yang menjadi basis dari pendapat berbeda 2 hakim konstitusi tersebut. Tapi lepas dari itu menurut saya 2 atau dari 7 orang hakim konstitusi 2 yang menyatakan dissenting opini itu tentu sikap yang juga patut dihormati, yaitu silakan saja. Tapi yang jadi sikap mahkamah tentu adalah mayoritas suara hakim konstitusi. 7 hakim konstitusi mengatakan bahwa memang ketentuan pasal 222 ini mesti dibatalkan. Bagaimana kemudian kalau Anda menangkapnya, karena pada akhirnya nanti akan terlihat begini, aturan dibatalkan, parpol dan gabungan parpol bisa mencalonkan tanpa harus memenuhi yang istilahnya presidential threshold itu tadi. Implikasi yang paling mendekati untuk momen sekarang, dinamikanya akan sejauh mana menurut Anda, Mas Fadli? Ya untuk sekarang pasti nggak ada dinamika yang signifikan Mas, karena ada pencalonan presiden yang dekat. Pencalonan presiden nanti baru akan terjadi di sekitar tahun 2028 menjelang pemilihan umum tahun 2029. Itu untuk konteks langsung pada pengaruh pada pencalonan presidennya, karena nggak ada pemilu dalam waktu dekat. Yang kedua, signifikansinya akan saja nanti akan berpengaruh kepada pembahasan kerangka hukum pemilu yang digadang-gadang akan segera mulai dilakukan oleh Presiden dengan DPR. Karena kalau kita lihat pada prolegnas daftar pendek atau prolegnas prioritas, itu sudah ada perbaikan atau pembahasan terkait dengan undang-undang pilkada yang masuk. Artinya, kalau kita merujuk pada prolegnas prioritas tersebut,
Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Fadli Ramadhanil untuk bisa kita ajak lagi berbincang soal ini. Saya kembali lagi ke Bang Fahri Bahmid, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Bang Fahri, kalau Anda membacanya ini, oke, kalau sekarang sudah jadi sudah terpenuhilah keinginan teman-teman secara tidak langsung atas gugatan yang dilayangkan oleh Enika Maya Octavia ini. Gugatan nomor 62 garis miring PUU strip 22 Romawi tahun 2024 ini dikabulkan permohonan tidak ada presidensial threshold. Cuman Anda merasa bahwa dengan tidak adanya presidensial threshold ini akan muncul tantangan baru untuk menuju ke pemilu berikutnya, walaupun sebetulnya ini kan sudah beres pemilu juga kan? Saya kira tidak ada ya, secara teknis tidak ada karena implikasi selanjutnya adalah bagaimana agar putusan Mahkamah Konstitusi 62 itu nanti ditindaklanjuti dengan payung hukum berupa amandemen terhadap Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Karena konsekuensinya pasal 222 kan telah dihapus, sudah dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang 45. Sehingga dengan demikian selanjutnya adalah DPR bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang harus segera melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu itu sendiri untuk menata dan mengatur sejauh mana pengaturan yang berkaitan dengan pengajuan calon presiden atau calon wakil presiden tentunya. Karena pasti penataannya itu berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemilu, meletakkan kerangka hukum pemilu itu sendiri, yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena ada keadaan hukum baru yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga mungkin dinamika selanjutnya adalah adanya political will dari pemerintah dan DPR dalam rangka untuk melakukan penataan. Artinya undang-undang pemilu saat ini sudah harus banyak yang melakukan penataan, penyesuaian. Karena seperti yang kita lihat bahwa undang-undang pemilu itu sendiri itu sudah sangat banyak melakukan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang membutuhkan satu rekodifikasi kembali, melakukan penyesuaian kembali yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu itu sendiri, baik untuk pilpres, baik untuk pileg, pilkada dan seterusnya. Nah, sepanjang menyangkut lebih pada persoalan penataan tentang sistem pemilu presiden, memang sudah harus mengadopsi putusan MK 62 ini. Karena kenapa? Sebelumnya misalnya dengan skema dan pengaturan yang diatur dalam rezim ketentuan pasal 222 itu sudah dihapus. Dengan demikian konsekuensinya bagaimana partai besar dan partai kecil ini cara mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi proses pengkaidahan konstitusional itu yang harus diadopsi melalui satu perubahan undang-undang pemilu itu sendiri agar lebih implementatif seperti itu. Jadi putusan MK ini tidak lagi bias, tidak lagi menjadi deviatif di tingkat lapangan dan di tingkat operasional tentunya. Itu seperti itu kira-kira. Kita juga sudah bergabung dengan pengamat politik Adi Praitno untuk kita ajak diskusi juga soal ini. Mas Adi, selamat sore Mas. Mas Adi.